selamat siang. Selamat bergabung ke webinar kami pada siang hari ini yang berjudul Cultivating Brand Prestige Through Strategic PR and Marketing. Jadi ini merupakan webinar kolaborasi antara Free Times dengan Rokoko Group Indonesia. Hari ini kita akan dipandu juga dengan speaker kita, yaitu Kazaki Zaidan. Kazaki Zaidan, apakah sudah bergabung? Hai, halo. Halo, aku panggil Kak Zaki atau Kak Zaidan nih jadinya. Kak Zaidan aja. Zaidan. Oke. Oke, gimana nih kabarnya Kak Zaidan? I'm good. Di Jakarta sekarang lagi agak mendung, jadi ya let's. Jadi lebih ini sih, lebih sendu itu Iya, kali ya tadi sempat jadinya. ya sempat gluduk gitu, gloomy-gloomy gimana gitu awalnya. Iya. Oke, tanpa lama lagi kita mulai aja kali ya Kak Zaidan. Oke, thank you. Uh, Oke, aku Kak, Oke, atau Kak Zaidan boleh mau share screen. share screen? Bebas. Oke, Dari sebentar ya. tim free time saja boleh. Oke, sebentar ya. Alright. Sambil nunggu mungkin aku mau nyapa dulu. Halo semuanya, selamat siang. Kenalin, nama aku Zaidan. Aku di sini sebagai marketing and PR specialist dari Rokoko Group Indonesia. Jadi basically Rokoko Group Indonesia itu uh, kita adalah perusahaan luxury retailer gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini ada yang sering ke atau pernah gitu ya ke Plaza Indonesia atau ke Plaza Senayan, di situ kita punya toko dan ya kita basically menjual apparel luxury gitu di PI dan PS. Oke, lanjut. Oke, jadi namaku Muhammad Zaki Zaidan. Dulu aku lulus di Sarjana Entrepreneurship Studies di SBM ITB. Terus untuk pengalaman kerjaku, dulu aku pernah menjadi konsultan di Mark Plus. Dia tuh marketing konsultan gitu. Terus aku juga pernah menjadi para strategis untuk Telkomsel. Dan sekarang yang terakhir itu adalah aku sebagai marketing and PR specialist di Rokok Group. Terus selain itu di luar pekerjaan juga aku sampai sekarang itu jadi sekretariat di Asia Creative Economy Summit. Oke, lanjut. Nah, tadi yang seperti yang aku udah jelasin sebelumnya, jadi Rokoko itu sendiri kita adalah grup gitu ya. Jadi di dalam Rokoko itu ada beberapa perusahaan lagi, termasuk Rokoko Plaza Senayan, Jimmy Choo Plaza Indonesia, dan Sergio Plaza Indonesia gitu. Jadi basically kita membeli license atau kita kayak mengelola gitu ya, brand-brand luxury yang kebanyakan sih dari Eropa gitu, dari London sama dari Italia. Terus kita bawa ke Indonesia, kita akurasi dan kita bikin tokonya gitu. Dan tokonya itu ada di Plaza Senayan dan Plaza Indonesia. Gitu. Jadi seperti judul dari presentasi ini, cultivating brand prestige through PR. Jadi brand prestige yang akan aku sharing pada siang ini adalah dalam konteks luxury industry gitu. Jadi kalau kayak teman-teman pernah ke mall terus kayak ngelihat ada merek-merek kayak LV, terus kayak ada Hermes gitu-gitu. Termasuk kalau aku Jimmy Choo sama Asaki Rossi itu aku yang bertanggung jawab untuk proses marketing, PR, branding dan ya hal-hal yang berkaitan dengan ya gimana aku akan mempresent si brand-brand ini ke masyarakat luas gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi di presentasi aku akan ada dua bagian gitu. Yang pertama study case, aku akan sharing berdasarkan pengalaman aku sendiri di luxury industry ini. Yang kedua, aku akan juga sharing tools-tools marketing tools dan PR tools gitu ya, yang memang biasa digunakan oleh profesionals dan juga dulunya pernah aku pelajari gitu selama aku kuliah bisnis di SBM ITB. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Next. Nah, untuk memulai nih, aku ada sebuah game kecil gitu ya.
Ini aku ada dua jenis visual ads yang ada di slide ini. Salah satunya itu adalah dari Blind Luxury gitu. Yang sebelah kiri dari Cartier, yang sebelah kanannya dari Swatch. Sorry, dari Casio. Nah, coba teman-teman kayak perhatiin terus notice gak ada hal apa sih yang distinct banget, yang beda banget di antara dua ini gitu. Nah, ini yang pertama. Terus next slide. Nah, ini juga sama kayak tadi. Yang sebelah kiri Jimmy Choo, yang sebelah kanan Wakai. Coba teman-teman bisa bisa perhatiin gitu. Apa sih hal yang beda gitu dari kedua ini? Nah, jadi dari sini tuh kita bisa ngelihat kalau treatment dari luxury industry itu adalah mereka tuh nggak banyak embel-embel yang kayak tentang fungsi, nggak banyak embel-embel tentang ini tuh bakal bikin kalian kayak ini tuh lebih nyaman, lebih breathable. Kan kalau yang di kanan kan kayak Wakai dia menjualnya kayak fit to breath gitu, menjual kayak fungsinya. Tapi kalau di Jimmy Choo yang di samping dia menjualnya udah bukan lagi tentang fungsi tapi tentang emosional gitu. Dia menjual kayak lifestyle orang yang memakai Jimmy Choo adalah orang yang ya sedang berlibur ke suatu resort yang mewah banget, sedang santai-santai gitu, dan ya itu dia menggambarkan sebuah kesan emosional yang apa ya, yang beda banget, itu bukan fungsional tapi lebih ke emosional, yang gambaran gitu kira-kira si target marketnya itu bakal ngerasa kayak gimana, atau target market ini bakal nantinya terlihat seperti apa. Next. Nah, jadi intinya luxury brands itu yang mereka jual adalah mimpi gitu. Luxury brands sells dream. Karena uh, target market, bener tadi tuh aku sempat lihat di komen ada yang bilang beda target market, bener banget. Emang karena target market dari luxury brands ini adalah bukan mereka yang membeli karena fungsi. Karena kalau membeli karena fungsi, orang-orang itu bisa membeli brand-brand yang ya emang mengedepankan fungsi gitu. Ya emang fungsional aja, fungsinya itu bukan untuk menaikkan prestige atau menaikkan kelas gitu. Mereka ya beli aja kayak misal tadi sendal atau sepatu, kalau mau fungsional ya beli Wakai atau beli misal yang non luxury kayak Skechers gitu misal. Tapi kalau if you want prestige, if you want social status gitu, bisa beli yang di sebelah kirinya gitu, entah itu di Cartier atau Jimmy Choo. Nah, tadi balik lagi karena target marketnya beda, tapi muncul pertanyaan nih, emang sebenarnya target marketnya itu kayak gimana? Nah, target market luxury market itu ada 4. Mereka tuh mementingkan banget, yang pertama tuh authenticity. Jadi, apakah brand ini tuh bener-bener legit? Kayak kalau kamu biasa tuh ngelihat kalau ada luxury brands tuh ada kan kayak established tahun 1908 berapa gitu kan, 1920 berapa gitu. Itu untuk menunjukkan kalau mereka tuh autentik dan cuman satu-satunya gitu yang kayak mereka, cuman satu-satunya yang karakter dan sejarahnya tuh kayak gitu. Terus kedua, signaling social status. Nah, jadi luxury brands itu diposisikan sebenarnya lebih ke itu, untuk memberitahu kalau social status kita tuh atau social status yang makanya itu seperti apa gitu. Yang mana sebenarnya ada fungsi juga. Kayak misal kalau untuk bisnismen, kalau kalian pernah denger gitu ya, banyak orang yang kayak terutama kayak sales atau kayak PR gitu, mereka kayak use luxury brands itu biar nanti kalau misalkan ketemu klien, kalau misalkan ketemu partners, itu bisa dipandangnya setara gitu. Kayak misal kamu sales mobil mewah gitu. Walaupun emang maksudnya kamu bukan target marketnya luxury brands gitu ya. Cuman tapi kan kamu pasti ketemu klien itu adalah klien yang menengah ke atas gitu, yang sangat-sangat sangat istilahnya kelasnya menengah ke atas banget gitu. Dan kamu pasti ingin dilihat sama klien itu setara gitu kan. Nah, makanya salah satunya itu adalah itu sebagai signalin social status. Terus yang ketiga, experiential factors. Target marketnya luxury brands itu mereka sangat mementingkan experience gitu. Jadi dari mulai mereka datang terus kayak disambut, bahkan di beberapa stores itu kayak kalau di PI
itu ada kayak welcome drinks-nya, ada ya gitu, ada terus kayak misal kalau di P itu ada, kalau di LV atau di Hermes itu mereka bahkan ada satpamnya sendiri gitu. Jadi kayak udah beda lagi. Di mall aja kan ada security-nya, kalau dia di tokonya ada security-nya lagi, ada orang yang ada sales assistant-nya lagi, terus ada yang di situ bahkan ada yang kayak bawain belanjaannya juga ada gitu. Itu ya itu karena emang sangat mengedepankan itu experience. Terus yang keempat, cause marketing. Cause marketing itu adalah biasanya market luxury brands ini mereka mementingkan dampak gitu ya, dampak dari si brand itu. Misal uh, ada salah satu brand luxury bags yang mana Rococo Group juga handle, nama brands itu adalah Anya Hinmarch gitu. Kalau teman-teman tahu, jadi itu tuh merek brand Inggris, dia jualnya tas. Dia tuh sangat terkenal dengan koleksi dia namanya I Am Plastic Bag gitu, yang mana plastik yang mana bag dia itu terbuat dari recycle plastik gitu, dan itu sangat dicari orang karena itu salah satunya karena ini, karena kes marketing gitu yang paling di bawah yang gitu, karena apa ya gitu, karena berdampak baik pada lingkungan. Terus yang di sebelah kanan nih, jadi Paul Russell, founder dari Luxury Academy London, itu pernah bilang a brand that is able to portray a dream, an ambition, and a sense of desire that falls in sync with the consumers become their companion gitu. Jadi yang dijual dari luxury brand itu adalah dream, mimpi, ambisi, dan desire gitu, kayak keinginan dari target marketnya. Oke, lanjut. Oh, ini belum bisa ya? Yaudah, lanjut lagi aja. Oke, sekarang kita masuk ke tahap branding. Oke, next. Nah, jadi sebelum kita masuk ke PR dan marketing, kita harus masuk ke branding dulu. Kenapa? Karena kalau kita langsung terjun ke marketing dan communication, tanpa ada branding, kita bakal bingung. Maksudnya, yang ingin kita sampaikannya apa gitu. Misal, ada sebuah mouse gitu kan. Ini mouse kayak kalau misalkan kita marketingin doang, eh, bingung gitu, maksudnya pengen dijualnya apa, misal kayak yaudah warna putihnya aja, atau kayak karena teksturnya gitu. Cuman kan kompetitor dia juga, atau kayak perusahaan juga banyak banget yang bikin mouse yang sama-sama warna putih gitu. Jadi branding itu adalah gimana kita bisa memposisikan si brand kita, dan kita mencari dari sekian banyak pilihan gitu yang bisa dipilih sama customer, kita tuh memposisikan diri kita di mana, dan kita tuh pengen dikenal sama customer kita tuh sebagai apa gitu. Jadi branding itu beda sama marketing. Ini seperti yang ada di slide. Kalau marketing itu lebih ke gimana cara kita menyampaikannya, si prosesnya, gimana cara kita menawarkan, promotion, media, segala macam. Kalau branding itu lebih ke message-nya apa, impression-nya apa gitu. Kita mau mengimpresikan apa sih gitu dari sebuah brand gitu. Misal kayak Pristine gitu. Ini kan maksudnya bakal beda banget kalau misalkan si packagingnya ini kayak semuanya warna-warni gitu. Sedangkan dia di sini lebih lebih clean gitu kan, lebih minimalis gitu. Ini kan juga sebuah pesan kan. Kalau misal karena dia mengedepankan kayak kesehatan gitu kan, kayak ada PH Japan Technology segala macam, berarti dia mungkin lebih eksklusif gitu. Ini juga sebenarnya ya bagian dari branding juga gitu. Ada sebuah pesan yang ingin disampaikan. Contohnya kayak gitu mungkin. Oke, lanjut. Nah, tapi sebelum kita masuk ke branding, kita masuk dulu ke target market gitu. Tadi seperti yang aku udah pernah mention sebelumnya juga, jadi target market dari luxury brand, ini aku ngasih study case-nya dari company-ku sendiri ya, karena ya menurut pengalamanku juga gitu. Jadi target marketku itu kebanyakan itu yang lebih ke mature, di atas 35 sampai 55 tahun. Terus gendernya itu yang primary itu female, dan income-nya itu udah pasti itu SECB sampai A. Nah, ini mungkin uh, format ini gitu ya, format gender, income, education tuh ini juga berguna kalau misalkan teman-teman misal nanti ada
Tadi kan aku lihat sebelumnya di form itu di sini banyaknya mahasiswa gitu yang ikut. Mungkin kalau misal nanti teman-teman mau ikut kayak lomba business case atau kayak business plan, format ini bakal kepake banget sih. Karena dulu aku pas saat di consulting itu juga pakai format kayak gini gitu. Demographic dan psychographic. Jadi baik lagi age-nya kayak gitu, gendernya kayak gitu, terus education-nya itu pasti ya yang lebih ini sih, yang lebih apa ya, yang istilahnya di atas SMA gitu pasti. Terus location-nya urban areas. Kenapa urban areas? Karena store kita sendiri pun kebanyakan ada di urban gitu. Plaza Senayan dan Plaza Indonesia. Nah, secara psikografi itu secara sifat gitu ya. Secara sifat, target market kita itu mereka tuh lebih banyak mengunjungi store gitu. Jadi mereka tuh lebih percaya sama store dibanding sama online. Jadi kalau misalkan kita tetap gitu kayak Rokoko sendiri tuh kita punya website dan selalu diupdate. Cuman mereka tuh kebanyakan ngelihat website tuh cuman kayak sebagai katalog, terus mereka akhirnya bikin appointment dan akhirnya mereka ke toko. Karena mereka tuh ya tadi balik lagi karakter mereka tuh mereka mau experiential shopping gitu. Mereka mau datang ngelihat barangnya, ngobrol sama sales assistant, ngelihat nyobain langsung gitu. Jadi mereka pengen experience-nya gitu. Terus they enjoy browsing, discovering new fashion items. Nah itu, jadi ya tadi kayak aku udah bilang sebelumnya juga, mereka itu pengen datang ke toko juga untuk melihat koleksi-koleksi lain gitu. Terus juga brand loyal consumers. Nah ini yang paling menarik sih. Jadi ternyata gitu ya, menurut statistika, penjualan luxury brands itu 40% atau lebihnya itu cuman itu 40% dari total sales itu adalah berasal dari 3% customer. Jadi kayak kalau misalkan ya contoh kita ada 100 customer, 40% sales kita itu adalah dari 3 orang customer gitu. Berarti kan 3 orang ini tuh adalah orang yang kayak kalau beli itu langsung banyak banget gitu. Nah, dan kenyataannya kayak gitu. Kalau di luxury industry itu kita lebih banyak income tuh dari customer yang loyal, yang mereka tuh udah dari bertahun-tahun lalu, udah dari mungkin dari mereka masih merintis sampai sekarang itu selalu selalu belinya di kita, dan sekali belinya itu nggak satu dua tapi langsung banyak. Kalau di kalau case-nya kalau di luxury industry itu banyak yang kayak bahkan level itu bukan lagi jutaan tapi kayak sekali belanja billions gitu, bisa miliar gitu. Dan itu si behavior kayak gitu. Yang customer barunya yang kayak customer mungkin istilahnya yang entry level itu malah sedikit dan mereka banyaknya tidak kembali lagi gitu, tidak tidak retain. Jadi lebih banyak itu adalah customer-customer yang loyal. Terus uh, ya they are repeat customers tadi yang kayak aku bilang sebelumnya. Next one, they are mindful about their spending. Nah, ini yang menarik juga sih. Ternyata psikografik dari luxury brand buyers itu adalah mereka tuh bukan tipe yang kayak mereka bahkan bukan tipe yang apa ya? Bukan tipe yang apa sih istilahnya tuh spontan gitu, kayak oh lucu nih beli gitu. Enggak, mereka tuh bisa nahan barang kayak sebulan 2 bulan nungguin poin dari mallnya. Mereka seperhitungan itu dan mereka memikirkan itu gitu. Padahal mungkin poinnya kayak cuma 500.000, cuma 400.000 gitu, buat mereka kecil, tapi mereka ngejar itu gitu. Mereka bisa bisa memperhitungkan banget, bisa sabar gitu, nggak kayak impulsif gitu istilahnya ya. Kayak oh lucu ini gue lagi lihat-lihat lucu gitu, terus ya udah beli ya gitu, mumpung lagi diskon atau apa, enggak, mereka uh, perhitungan banget gitu, bisa nunggu barang, bisa ya udah gue nggak usah belanja dulu sampai collection berikutnya misal gitu. Mereka very mindful about their purchasing gitu. Okay, next. Next. Uh,
Oke, mungkin sambil menunggu Kak Zaki, mungkin dia ada kendala di sinyal. Teman-teman, aku mau ingetin sekalian, jangan lupa untuk mengisi link form absensi yang aku kirim di chat. Itu akan menjadi sertifikat juga. Nanti dari di situ kita akan mengirimkan sertifikat dari form dari yang teman-teman sudah teman-teman isi. Jadi jangan lupa untuk mengisi form link absensi yang sudah dikirim oleh admin di chat Zoom ya. Halo, sorry Terus juga, putus. yes, oke, bisa dilanjut aja. Oke, tadi slide-nya apa ya sebelum itu, update target market? Yang ini ya? Ya, sebelum Halo? ini, sebentar ya Kak. Yang ini, Oke. Next slide. ini. Oke, ya oke. Thank you. Oke, aku lanjut lagi ya. Oke, tadi setelah target market, nah pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya kita bisa mempositioning dari brand kita gitu. Dan ini bukan cuma berlaku untuk luxury industry, ini untuk semua uh, perusahaan gitu, untuk semua industri. Nah, jadi caranya kita harus bisa dulu menjawab tiga pertanyaan ini gitu. Who are you, what do you do, and why does it matter? Sebenarnya kan kalau misal kita jawab who are you kan gampang banget gitu. Misal kayak tadi nih kayak Pristine gitu. Who are you? Ya pasti udah kayak Pristine gitu. What do you do? Ini cukup lumayan gampang kan. Kayak berarti we sell mineral water gitu. Nah, baru yang terakhirnya why does it matter? Ini susah karena why does it matter itu adalah sesuatu yang unik dan gak dimiliki sama kompetitor. Nah, why does it matter itu adalah ini yang sebelah kanan. Apa yang consumers mau dan apa yang brand kamu itu paling bagus ngelakuin gitu. Dan kalau bisa jangan sama kayak kompetitor gitu. Dan jangan ngambil yang di sini misal yang losing zone gitu, yang emang customer mau dan kompetitor juga udah lakuin gitu. Kalian cari poin yang why does it matter itu adalah di winning zone yang di antara apa yang consumer mau, apa yang brand kalian punya dan juga tidak dipunyai sama kompetitor gitu. Itu yang positioning gitu ya atau value yang paling bagus gitu. Oke, lanjut. Nah, habis dari situ kita bisa nih, ini aku ambil case-nya ini ya dari luxury industry dulu. Cuman kalau misalkan kalian misal mau bikin kayak gini di perusahaan kalian masing-masing atau di case kalian masing-masing itu bisa gitu. Jadi mirip-mirip. Misal yang vertikalnya itu harga, terus yang horizontal harga, yang vertikal itu disesuaikan lagi. Nah, kalau ini tuh case-nya adalah luxury industry gitu. Nah, kita bisa lihat nih, berarti kan yang ada di atas kanan itu adalah yang stylish dan juga harganya tinggi gitu. Kita bisa bilang YSL lah, Yves Saint Laurent gitu. Dia kan yang stylish banget, fashionnya itu yang kayak yang bisa yang maju banget dan juga harganya juga tinggi gitu. Terus di sampingnya juga ada Ralph Lauren yang gayanya kayak secara style tuh enggak se-advance YSL tapi harganya juga lebih murah. Nah, yang di samping kirinya yang dia stylish tapi juga low price gitu. Itu ada Zara, ada H&M. Yang di bawahnya juga ada Nanushka, Shein, Forever 21 dan lain-lain. Ini sebagai tools yang bisa kalian lakuin untuk mencari positioning brand kalian di antara competitors. Oke, lanjut. Nah, berikutnya setelah tahu posisi kalian tuh ada di mana gitu di antara kompetitor, selanjutnya adalah mencari brand archetype. Nah, apa itu brand archetype? Brand archetype itu adalah sebuah tools branding yang ditemuin sama Carl Jung. Carl Jung itu bisa dibilang dia filosofer ya atau thinker gitu di bidang psikoanalisa gitu. Jadi dia tuh udah mengkategorikan karakter-karakter apa aja sih yang dipunyai brand gitu, yang cocok sama manusia gitu. Dan ternyata setelah dia teliti ada 12 karakter brand yang istilahnya dari pertama kali brand ada gitu ya. Misal dari ya I don't know kayak dari awal peradaban manusia sampai sekarang tuh
karakter brand itu cuma ada 12 ini gitu. Dan setiap perusahaan tuh pasti bakal masuk ke salah satu dari sini. Kayak misal Walt Disney gitu. Dia itu magician, si karakter magician kayak menjual tuh mimpi, menjual itu kayak ya dreams gitu kan, yang dreamy kayak oh kalian bisa jadi do everything you want gitu, bisa jadi princess, bisa jadi apa gitu, bisa ya gitu, bisa hal-hal yang magician. Terus ada Harley Davidson misalnya di bawahnya itu outlaw. Dia karakter tuh yang kayak rebellious, jalanan banget, kayak ingin apa ya, ingin mencari kebebasan gitu, hal-hal yang kayak gitu. Nah ini tuh bisa kalian pelajari lebih lanjut nih, eh, masing-masing dari brand ini gitu. Dan ini bagus banget untuk nantinya kalian membuat messaging. Messaging itu apa? Messaging itu adalah pesan yang ingin disampaikan dari brand kalian. Oke, sekarang contoh ya. Next slide. Nah, contoh. Ini aku ada contoh Jimmy Choo. Jimmy Choo itu adalah salah satu brand yang aku handle juga gitu. Dia brand luxury shoes dari London. Dia tuh karakternya tuh the lover gitu. Kenapa the lover? Karena dia tuh selalu menjual yang namanya kayak uh, pokoknya uh, kalau misalkan kamu pakai Jimmy Choo gitu, you will feel very sensual, you will feel very kayak beauty. Kamu kayak bakal ngerasa sangat ya sangat ini banget gitu, sangat cantik, very sensual, kayak jadi pusat perhatian orang yang kayak gitu-gitu gitu. Sama kayak The Lover itu sama kayak Chanel gitu, si kesannya gitu, si brandingnya very very chic, very cantik banget, feminin banget gitu loh, yang kayak gitu-gitu gitu. Dan itu bakal bisa diturunin sampai nantinya ke marketing dan juga ke PR gitu. Nih kalau misal Jimmy Choo, dia brand voice itu adalah sensual, empathic, and soothing gitu. Terus brand message-nya adalah your striking beauty is impossible to ignore. Jadi yang bener-bener kayak gila lu kalau pakai produk ini tuh lu bakal all eyes on you deh pokoknya kalau di party, jadi apa? Jadi party queen gitu. Terus si brand itu ada ini ada Alfa Romeo, dia merek mobil, ada Chanel, ada Victoria's Secret gitu. Oke, next. Sekarang kita ambil contoh ya. Ini ada contoh menarik. Jadi contohnya itu adalah dari mobil Alfa Romeo. Kita nonton dulu ya. Nah, jadi dia itu kan sebenarnya merek mobil ya. Dan apa ya, merek mobil kan sangat nggak kebayang gitu kan kalau merek mobil dikasih branding yang The Lover itu kayak gimana karakternya. Dan ternyata mereka bisa gitu, bikin kesan yang very romantic, very sensual gitu ya. Very ya gitu, the lover banget, kayak cantik gitu, walaupun di mobil gitu. Dengan kayak gini, kalau ini kan berarti masuknya udah ke advertising gitu ya, udah ke marketing. Cuman awalnya tuh pasti kita mulai dari branding gitu. Karena dia memposisikan dirinya sebagai tadi the lover yang very romantic, akhirnya dituruninnya itu kayak gini gitu. Ini kan dia kan dua mobil dansa gitu, seakan-akan dansa gitu ya, di atas es gitu. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke PR and marketing strategi setelah tadi kita membahas branding. Nah, yang pertama, sorry tadi sebelumnya, yang funnel dulu. Yang funnel sebelumnya. Nah, ini. Nah, jadi di marketing itu ada namanya marketing funnel gitu. Jadi ini adalah sebuah tools yang bisa kalian gunain untuk ngelihat sekarang tahap marketing kalian tuh ada di mana. Nah, jadi gini ceritanya, ketika sebuah customer gitu ya, seorang customer itu ingin memutuskan untuk membeli suatu barang, mereka tuh harus melewati berbagai fase dulu. Nah, fase-fasenya itu adalah ini, pertama awareness gitu. Mereka harus ngelihat dulu nih, yang awalnya misal, aku nggak tahu ada brand Pristine, misal. Terus aku akhirnya ngelihat di iklan TV, itu kan aku akhirnya aware, tahu, oh ada Pristine, dia menjual ini, message-nya kayak gini. Setelah aware, itu dia consideration gitu. Dia mulai mikir, kayaknya gue beli aja kali ya, soalnya gue uh, misal lagi butuh merek air minum yang kayak sehat gitu. Akhirnya kan
kita consider gitu, menimbang-nimbang. Akhirnya conversion. Misal nanti begitu kayak ke supermarket ada free testernya, akhirnya kayak beli, akhirnya kayak nyobain kayak, oh iya bener juga, segar juga gitu. Akhirnya activation, di mana akhirnya beli gitu karena udah aware, udah tahu, terus udah menimbang, udah kayak nyobain, terus akhirnya activation membeli. Nah, yang di bawahnya itu adalah loyalty, di mana setelah membeli si customer ini bisa membeli lagi gitu, menjadi loyal, setia. Dan terakhir tuh advocacy, di mana setelah aku beli dan aku loyal, aku akhirnya mengadvokasikan gitu, kayak aku bilang ke teman-temanku nih, gila nih Pristin enak banget, seger banget gitu misal. Itu berarti aku udah ada di tahap advokasi, di mana aku udah mempromosikan balik gitu si customer, si produk itu. Oke, next. Nah, tadi dari branding, akhirnya kita masuk ke PR and marketing strategy, di mana kita harus punya dulu nih key message apa dan tone of voice apa aja yang akan kita gunakan gitu. Key message itu adalah kayak setiap kita ingin memberikan pernyataan, atau setiap kita ingin menampilkan produk atau brand kita gitu, hal-hal apa aja sih yang harus banget ada gitu ya, yang harus banget ada di message itu, sehingga brandingnya itu tetap bertahan gitu. Nah, kalau kalau aku tuh di Rokok tuh ada tiga ya secara umumnya banget gitu. One stop luxury retailer, di mana kita karena menyediakan banyak banyak brand, jadi kita ya one stop lah bisnisnya gitu. Yang kedua active customer service dari segi pelayanannya. Yang kedua, yang ketiga shoe focus company. Di mana di Indonesia itu jarang ada luxury retailer tuh yang fokus banget ke sepatu gitu. Mungkin ada dulu tuh ada brand dari Hong Kong juga namanya On Pader, sekarang udah nggak ada di Indonesia gitu. Jadi kalau di Indonesia ini setahu aku cuma satu gitu, cuma Rokoko doang yang memang fokusnya ke sepatu. Jadi tiga message ini tuh kita pengen coba untuk dihadirkan. Terus yang kedua tuh ada tone of voice, di mana message kita itu harus ada kesan-kesan tertentu yang harus dihadirin gitu. Tone of voice ini lebih ke arah emosional gitu kali ya. Gitu. Kita pengen ngasih tahu kalau kita tuh eksklusif, uplifting, dan kita juga passionate. Oke, next. Nah, ini ada contoh ya, ada contoh adaptasi PR aku di Instagram gitu. Yang di sebelah kiri itu kan jadi aku tuh setiap minggu itu rutin, jadi kita kayak kita ngekurasi sepatu-sepatu apa aja yang koleksinya baru, dan kita bikinin weekly recap gitu. Jadi ini tuh sebagai salah satu kayak istilahnya sebagai salah satu usaha kita untuk membuat kesan eksklusif itu gitu. Jadi gila nih kita membuat effort lebih gitu untuk mengumpulin barang dan ngasih tahu customer kalau nih, kalau lu gak ada waktu buat lihat koleksi kita, ini udah kita kurasi, udah kita kumpulin barang-barang apa aja sih yang lu harus tahu, yang lu harus lihat gitu. Dan dari captionnya juga sama gitu, for your convenience, untuk kenyamanan kamu, kita udah compile barang-barang yang paling oke dari koleksi kita. Jadi kamu nggak perlu kesusahan untuk mencari atau ngelihat koleksi dari awal gitu. Itu kan ngasih secara eksklusif, dan juga ngasih pesan kalau kita tuh sangat mengedepankan customer service. Nah, yang di samping nih, ini tuh Jimmy Choo gitu. Blurring the lines between shoes and jewelry. The side designers in felt sweat are instantly recognizable as Jimmy Choo. Nah, ini kan di sini tuh kita pengen memberitahukan kalau Jimmy Choo itu sangat eksklusif gitu. Jadi ketika orang pertama ngelihat Jimmy Choo, kalau kamu pakai Jimmy Choo tuh orang bakal tahu langsung kalau itu Jimmy Choo. Apalagi ini sepatu yang lagi dia pakai ya emang ciri khasnya Jimmy Choo gitu, di atasnya ada diamonds embellishnya gitu. Dan ya itu kita pengen ngasih tahu kesan luxury itu. Oke, next. Nah, begitu juga di rilis atau di press release gitu ya, atau di artikel kita tuh ya, terutama kalau yang di kiri itu Jimmy Choo gitu ya, kita ngasih tahu setiap ada selebriti yang pakai sepatu kita.
kebetulan waktu itu Beyonce di tournya itu di tour yang terakhir, ya tour album dia yang tour Renaissance itu pakai Jimmy Choo, dan itu kita langsung rilis dan kita bikin artikel, termasuk yang di kanan itu kurang lebih sama kayak sebelumnya, kita nge-curate produk-produknya Manalo Blahnik yang untuk bridal gitu. Jadi intinya sih kita ingin mengedepankan kalau kita tuh sangat peduli banget sama customer, dan kita mengedepankan banget the perfect customer service gitu. Next. Nah, tadi setelah kita tahu message apa yang perlu kita sampaikan, gimana cara nyampein message-nya, dan nanti message-nya ini akan di tahap-tahap marketing. Berikutnya ini ada juga namanya peso model. Peso model itu adalah di saat tadi kamu udah punya bahannya, udah tahu apa yang harus dikedepanin gitu si pesan dari branding kamunya, udah tahu nanti cara nyampeinnya gimana. Selanjutnya adalah di mana aja gitu bakal ditaruhnya. Nah, jadi ada tools atau ada teori gitu ya namanya peso models, di mana semua strategi PR dan marketing itu pasti akan cuman berputar di antara ini doang, peso, paid, earn, shared, sama own gitu. Jadi kalau misalkan kalian bingung nih, udah bikin marketing plan gitu kayak setahun, terus udah ngelakuin marketing, terus kayak tapi kok kayaknya ada yang kurang ya gitu, kayak si medianya kayaknya kita ada yang belum dimaksimalin nih. Nah, lihatnya di sini aja gitu di peso model. Misal yang udah sekarang ada itu adalah yang shared media gitu. Kita udah ada Instagram, udah ada Facebook. Tapi kok kayaknya belum cukup nendang nih, belum cukup banyak gitu publicity-nya. Nah, itu bisa dicoba di yang lain. Misal ya udah coba aja di own gitu. Kayak ya itu misal bikin newsletter, bikin emails gitu, bikin webinars. Terus yang paid misal sponsorship, terus kita misal bikin iklan di TV gitu. Atau earn, kita lewat media gitu ya, lebih publicity yang dari pihak lain gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ini tools yang bagus banget kalau misalkan lagi bingung untuk kayak bikin strategi marketing. Next. Oke, that's all untuk sharing aku siang ini. Boleh banget kalau ada pertanyaan apapun gitu ya. Terutama mungkin kalau ingin nanya berdasarkan kayak luxury industry experience. Gitu. Thank you. Oke, thank you so much Kak Zaidan atas materi yang sangat bermanfaat nih siang hari ini. Aku jadi tahu nih kira-kira strategi-strategi marketing dan PR itu gimana, terus cara mengaplikasikannya dan contoh-contohnya juga di dunia nyatanya. Nah, mungkin teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa bertanya melalui kolom chat. Terus, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman semua, ada beberapa orang yang nitip pertanyaan lewat form registrasi nih, Kak. Aku bacain pertanyaannya ya, Kak. Oke. Yang pertama, pertanyaannya itu bagaimana strategi marketing yang baik agar mendapatkan closing maksimal? General banget ya pertanyaannya. Kalau closing maksimal itu sebenarnya tadi balik lagi kita ngelihat marketing funnel gitu. Kadang kan itu kan ada dua dunia yang berbeda gitu ya. Ada dunia marketing, ada dunia sales. Nah, di saat ngomongin closing kan berarti kita ngomongin sales gitu. Padahal sebenarnya sebelum sales itu kan banyak banget tahapnya gitu. Tadi yang kayak ada di funnel sebelum akhirnya orang tadi ada activation, orang beli, itu ada awareness dulu, orang harus tahu dulu, ada consideration dulu, orang harus menimbang dulu sampai akhirnya orang beli gitu. Jadi mungkin kalau misal dirasa kayak closingnya belum maksimal, mungkin bisa dilihat lagi dari yang atasnya gitu, dari funnel atasnya. Kalau yang bawahnya itu belum, berarti kan udah pasti di atasnya juga masih kurang gitu. Nah tadi kalau bisa dilihat di slide tadi gitu ya, bentuknya kan kayak corong gitu ya. Nah itu tuh ada maksudnya tertentu gitu. Maksudnya adalah biasanya jumlah orang yang dari awareness
yang bisa nyampe ke bawah gitu, nyampe akhirnya beli itu tuh makin lama makin sedikit. Misal produk kamu misal skincare, bikin iklan gitu kan, dilihat sama 10.000 orang. Dari 10.000 orang ini yang kira-kira mencari tahu lebih lanjut kan pasti lebih dikit. Mungkin kayak ya cuma 1.000 orang. Dari 1.000 orang ini, orang yang dari mencari tahu dan akhirnya nyoba, itu mungkin cuma 100 orang gitu. Dari 100 orang ini yang bener-bener beli, ya mungkin misal 50 orang. Nah, itu kan makin makin kecil gitu kan. Nah, gimana caranya sih biar yang di bawahnya penjualan itu lebih banyak? Ya berarti yang di atasnya gede dulu dong gitu. Awareness-nya si iklannya udah gede belum gitu. Misal selain udah gede, udah tepat belum? Misal kamu brand skincare buat bukan bukan yang buat remaja gitu, misalnya yang buat orang tua gitu, kayak Pond's atau ya gitu yang bukan Pond's lagi apa? Ya gitu pokoknya skincare yang buat matcher gitu ya. Di saat kamu mengincar market matcher, tapi kamu malah iklannya itu di sosmed, alias orang-orang orang-orang adult yang kayak mungkin umur udah 40 ke atas tuh jarang gitu yang lihat sosmed, yang lihat ke ads gitu. Itu kan berarti udah salah gitu sih dari si channelnya. Mungkin bisa di situ juga, selain membesarkan kayak effort yang di awareness, dilihat juga channelnya itu udah bener atau belum sesuai gak sama target market dari si brandnya. Kayak misal Rokoko itu target marketnya kan yang lebih mature, 35 tahun ke atas gitu. Jadi selain kita ada di sosmed, ada di ads, kita juga emang bikin juga gitu ads. Tapi kita juga banyak bikin collaterals di mall. Jadi tadi aku sebenarnya di satu ada video. Jadi aku tuh bikin di Plaza Indonesia tuh ada LED gede banget, itu kayak terbesar di mallnya sih. Itu kayak tingginya 9 meter gitu di tengah-tengah mall, gede banget. Dan itu aku masang iklan di situ gitu karena emang market aku adalah bukan kebanyakan bukan orang yang ngeliat sosmed, tapi orang yang pergi ke mall, dia pergi ke PI, lihat-lihat terus kayak akhirnya ngeliat LED itu gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Semoga menjawab ya. Oke, ternyata aku baru tahu nih kalau misalnya target market tuh memang sangat penting, terus mesti disesuaikan juga nih cara marketing kita gimana sesuai dengan target market kita. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak Zaidan. Oke, oke. Oke, jadi ada yang bertanya bagaimana cara kita memaksimalkan strategi marketing sesuai dengan target market kita dan dengan budget yang efisien. Oke. Oke, mungkin keywordnya itu dengan budget yang efisien ya, ini bedanya. Nah, kalau ngomongin budget, itu sebenarnya ada tools lain yang juga fungsional banget, namanya A/B testing gitu. Jadi misal kamu ada budget nih, misal contoh ya, untuk iklan produk, misal tadi skincare balik lagi gitu ya, ada budget 1 juta. Terus brand skincare kamu ini ada 3 produk, misal ada serum, ada sunscreen, ada toner. Nah, uh, uang 1 juta ini nggak bisa kan kamu kayak langsung keluarin semuanya gitu. Itu kan mungkin bakal istilahnya bakal nggak efektif gitu karena belum tentu semuanya works. Nah, yang bisa dilakukan adalah A/B testing. Jadi dari 1 juta ini tuh jangan dipakai semuanya dulu. Misal 200 ribunya nih, itu kita A/B testing dulu, kita testing dulu nih 3 produknya, kita luncurin ke iklan itu misal dengan budget yang dikit, misal kayak sepertiganya gitu, 250 ribu. Nah, dari situ lihat dari 3 produk ini yang mana yang paling bagus si performanya ketika habis diiklan gitu. Misal tiba-tiba yang paling bagus sunscreen karena mungkin marketnya juga lagi butuh sunscreen gitu. Akhirnya ketika kita tahu sunscreen ya berarti yang duanya nggak usah dong gitu. Kita fokusin si budgetnya untuk satu aja, untuk yang kita anggap si performanya paling bagus dan udah terbukti gitu. Akhirnya ya udah sisa budgetnya itu kita fokusin ke salah satu ini gitu. Itu namanya A/B testing. Kurang lebih kayak gitu sih kalau untuk efficiency. Oke, aku jadi ngerti cara. Jadi kita perlu testing dulu sebelum benar-benar tahu nih itu tuh efektif atau enggak dan efisien atau enggak. Yep.
Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau luxury brand kan target marketnya spesifik banget nih. Apalagi tingkat loyalitas terhadap suatu brand juga tinggi. Apa sih kesulitan dalam membuat marketing strategi khusus di bidang luxury? Apakah kualitas konten atau storyline dari yang dihasilkan menentukan? Oke. Jadi sebenarnya bagus sih pertanyaannya. Karena itu salah satu challenge juga sih. Emang benar challenge yang paling besar di luxury industry itu adalah dari segi konten dan messaging-nya gitu. Karena kita tuh nggak bisa kayak uh, kayak aku nih, even bikin poster gitu ya di mall, itu nggak bisa bikin begitu aja. Kita harus persetujuan dulu dari yang di pusatnya gitu, dari kantor pusatnya yang ada di Eropa gitu. Jadi kita selalu tektokan sama mereka gitu, selalu via email gitu-gitu. Dan dari segi kontennya itu juga itu tadi yang kayak aku udah present sebelumnya, kontennya tuh nggak boleh kayak terlalu jualan, nggak boleh kayak ada fitur-fiturnya, nggak boleh kayak misal walaupun misal kita punya gitu ada satu jenis sepatu tuh yang dia Swarovski si diamondnya. Nah itu kita nggak bisa kasih tahu begitu aja kalau ini Swarovski. Kita cuma boleh foto, logo, udah gitu aja. Nggak boleh yang lain. Nggak boleh ada apapun. Termasuk kalau lagi sale, itu sekarang kita kebetulan sekarang lagi sale gitu ya, lagi end of season sale. Itu kita nggak boleh sale berapa persen. Cuman ada tulisan sale doang. Sale udah blank, sale sama logo udah nggak boleh ada apa lagi. Selain itu mungkin kalau di sosmed juga gitu. Kalau di sosmed kita nggak boleh ada ada kayak yang nggak pakai foto profesional kayak pakai HP, pakai itu nggak boleh, harus ini harus proper. Kalau bisa ada modelnya, terus captionnya juga harus Inggris, harus yang baik gitu ya. Terus kita ya gitu nggak nggak bisa mention kayak apa ya, ini kita scale sampai segini gitu, harus bener-bener soft selling banget gitu, harus bener-bener soft selling. uh, ya gitu sih challenge-nya ya, bener dari dua-duanya, dari segi konten dan juga dari messaging-nya gitu. Oke, aku lanjut ke pertanyaan terakhir mungkin ya dari Kak Olviziana. Dia izin bertanya, saat membuat strategi marketing, apakah sebaiknya dibuat durasinya untuk mengukur sukses atau tidaknya? Dan apakah saat membuat strategi itu, kakak juga membuat strategi alternatif lainnya juga? Oke, kalau untuk durasi itu udah pasti sih harus sih, karena kalau nggak ada durasi kita nggak ada kejaran gitu. Biasanya kan kalau marketing itu kan pakai Q1 Q2 gitu ya, itu kan kita pasti punya target tuh, kayak ya kalau ngomongin sell mungkin ada kayak target sell-nya, ada kalau fashion itu ada target uh, kayak kalau misal sekarang tuh baru masuk collection sekarang kan fall winter 2023 gitu. Nanti tahun depan ada spring summer 2024. Kalau collection spring summer 2024 udah masuk kan berarti barang sekarang kan harus sudah habis gitu, sudah berkurang. Nah, itu kan berarti ada constraint waktunya tuh, ada batasan waktunya. Jadi tentu saja durasi itu perlu gitu. Soalnya kalau nggak ada durasi ya kita gimana cara mengukur dan tahu kalau itu efektif gitu. Karena kan aset itu juga bukan cuma uang tapi juga waktu gitu. Karena kan kita juga berkompetisi sama perusahaan lain. Kalau misalnya kompetisi perusahaan lain bisa lebih cepat, ya kita bakal ketinggalan dong secara kompetisi. Terus dia pagi sorry yang pertanyaan keduanya. Pertanyaan keduanya itu, apakah saat membuat strategi itu, kakak juga membuat strategi alternatif lainnya juga? Oh, hmm, sebenarnya bukan bukan alternatif spesifik kayak plan A plan B sih, cuman kalau aku pribadi aku ngebaginya tuh per channel tadi yang kayak sebelumnya, kan ada peso tuh, ada ya ada own, ada share, ada paid gitu ya, dibagi berdasarkan itu aja. Jadi kalau misalkan udah bikin di ads terus kayak kurang maksimal, oh berarti cari yang lain gitu, cari yang di earn atau yang di paid. Misal jadinya daripada ads ya udah bayar aja kayak media gitu untuk meliput.
lebih ke situ. Jadi si alternatif itu lebih ke yaudah kita cari channel yang paling maksimal gitu sih dari channelnya. Oke, jadi memanfaatkan channel-channel marketing tadi ya, Kak. Yep. Oke, mungkin pertanyaan tadi menutup sesi Q&A webinar kita pada siang hari ini. Sebelum kita berakhir nih, gimana kalau teman-teman bisa on cam nggak untuk kita foto bareng nih? Oke, ada lagi yang mau on cam sebelum aku screenshot? Oke, aku ngeliat lumayan banyak nih. Ada Kak Tito, ada Kak Timothy, ada Kak Ferry, terus juga ada Kak Olviziana nih. Ada Kak Faiz juga nih. Ada lagi teman-teman? Oke, oke, aku izin screenshot ya. Saya satu, dua, tiga. Oke, lagi-lagi. Mau gaya apa nih sama Kak Zaidan? Gaya PIS kali ya. Biasanya kalau gaya PIS itu keluar sesuatu di Zoom gitu, tapi aku nggak tahu sekarang ada atau Oke, enggak. boleh boleh. Oke, gaya PIS kali ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah join dan jangan lupa untuk mengisi link presensi ya agar nanti bisa dibagikan materi dan juga sertifikat melalui email. Aku izin tutup meetingnya ya. Makasih semuanya.